Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulan mubashshirina wa munadzirina wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najar. Nama saya Sri Apriyani Pratiwi. Nama saya Tete Lopalia. Nama saya Isma Quratul Aini. Kami dari SMKN 1 Garut. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan sebuah narasi tentang meneladani kisah kepemimpinan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, pemimpin yang bersahaja dan mengagumkan. Suatu hari, Nabi Muhammad SAW bersabda sambil menunjuk Umar. Ia akan menjadi gembok pengunci perfitnahan di antara kalian selama ia masih hidup di antara kalian. Hadis riwayat Al-Bazar dari Sudamah bin Mas'ud. Dia biasa dipanggil Umar. Ayahnya bernama Al-Khattab, lahir di Mekah 13 tahun setelah tahun gajah. Ia termasuk keluarga elit yang sangat dihormati di kalangan suku Quraisy. Awalnya, Umar orang yang paling memusuhi Islam. Namun, setelah Umar masuk Islam, pada tahun ke-6 kenabian, ia menjadi salah satu orang yang paling membela Islam. Allah telah mengabulkan doa yang dipanjatkan Rasulullah SAW 2 hari sebelumnya. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Umar bin Khattab atau dengan Amr bin Hisham. Jadi, itulah identitas Umar dan rincian Umar masuk Islam. Mari kita mulai saja membahas tentang kepemimpinan Umar bin Khattab untuk menjadikan kita karakter generasi muda sebagai pemimpin di masa depan. Di kalangan para sahabat dan orang terdekatnya, Umar dikenal sebagai sosok pemimpin yang sangat bersahaja dan sangat sederhana. Hal itu tercerminkan dari pernyataannya ketika ia menolak pemberian dari sahabat Khalidnya berupa budak perempuan untuk membantu tugas-tugas rumah tangganya. Umar berkata, Tidak pantas Amirul Mukminin memiliki budak seorang perempuan. Itu tidak halal baginya. Sungguhnya ia adalah harta milik Allah. Harta yang halal bagi Umar adalah 2 pakaian, satu untuk musim panas dan satu untuk musim dingin. Dan aku tidak memakai itu untuk berhaji atau umroh. Adapun makananku dan keluargaku sama dengan makanan kaum Quraisy dari yang kelas yang tidak terlalu kaya dan tidak terlalu miskin. Selebihnya, aku adalah lelaki kaum muslimin. Umar mendidik keluarganya untuk hidup bersahaja. Ketika ia pulang ke rumah, melihat seorang anak yang bernama Asim, melihatnya sedang makan daging. Umar bertanya, "Apa ini?" "Aku ingin sekali makan dengan daging," jawab Asim. "Apakah setiap makanan yang aku sukai akan kau makan?" Segar Umar. Sungguh, seseorang dikatakan pemboros jika ia menuruti apa yang dia inginkannya. Himbau Umar. Umar bin Khattab juga dikenal sebagai kebiasaannya yang teliti. Dia sangat takut melakukan kezaliman sekecil apapun. Umar pernah mengatakan, Sesungguhnya, aku telah menempatkan diriku kepada harta milik Allah, harta Baitul Mal, laksana posisi anak yatim terhadap harta anak yatim. Sejauh kemampuanku, aku akan menahan diri dari memakan harta milik Allah. Namun, jika aku sangat membutuhkannya, aku akan memakannya dengan cara yang patut. Dan jika aku sudah mampu, maka aku akan membayarnya dengan apa yang aku makan itu. Umar bin Khattab adalah pemimpin yang sayang dan peduli terhadap rakyatnya. Seperti biasanya, dia keluar malam untuk melihat keadaan rakyatnya. Di tengah perjalanan, dia mendengar suara seorang wanita yang mengharu kepada suaminya yang bertugas jihad di jalan Allah. Lalu, Umar lari ke rumahnya untuk meminta pendapat kepada putrinya yang bernama Hafsah. Hafsah, seberapa lama seorang wanita sanggup menahan kerinduan terhadap suaminya? Setelah Hafsah menjawabnya, Umar menuliskan surat kepada para panglima yang berada di Medan untuk mengumpulkan para mujahidin ke rumahnya setelah bertugas selama 4 bulan. Umar bin Khattab meninggal pada tahun 13 Hijriah ketika hendak memimpin salat subuh. Dia ditikap oleh budak majusi yang merasa diperlakukan tidak adil dan dendam kepada Umar. Dia bernama Abu Lulu'ah. Jadi, dari cerita tersebut, kita bisa mengambil ibrahnya bahwa
Jadi seorang pemimpin, kita harus memikirkan kepentingan rakyatnya, bukan memikirkan kepentingan sendiri. Dan mampu membalikkan keadaan rakyatnya menjadi ketenangan rakyatnya. Dan sikap yang dimiliki Umar ini adalah sikap hidup bersahaja. Kita pasti merasa gengsi kalau kita hidup bersahaja dan hidup sederhana.